Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua teman-teman yang terkasih. Apa kabar selama PPKM? Kita di sini dengan tim BTS kami, kita yang mendoakan Anda juga, bukan saya sendiri aja loh yang berdoa ya. Kita berdoa agar Anda memiliki makna sendiri ya dengan PPKM ini ya. Oke, I think kita berdoa ya, kita mulai ya pelajarannya ya. Anda siap dengan Alkitab dan catatan. Dan nanti belajar untuk kenal suara Tuhan melalui firman yang Anda dengar secara pribadi. Oke? Let's pray first. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami sendiri dalam kondisi buruk maupun baik, sakit maupun sehat, susah ekonomi maupun makmur ekonomi, damai maupun bingung dan kacau dan depresi. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan pada umat-Mu seperti Kau ajarkan aku Tuhan, bahwa kehadiran-Mu itu perlu disadari, dikenal, dan dipeluk dan disambut oleh kami. Bikin kami Roh Kudus bisa sadar akan hadirat Tuhan, supaya kami tahu kami tidak pernah sendirian. Hari ini berhembuslah pada kami semua satu persatu Roh Kudus. Ajarkan kami Kau guru, you are the resident teacher of our life. Guru yang selalu berdiam di dalam kami, tidak pernah ganti alamat, selama di bumi selalu di dalam kami. Wahyukan, ingatkan, nyatakan, kasih insight, kasih enlightenment, supaya kami mengerti kebenaran yang Kau tulis dan kebenaran yang Kau sampaikan. Kebenaran itu kalau dimengerti, memerdekakan kami. Let your people be free to worship you, Jesus. Kami minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Saya lihat banyak lagi nama-nama yang belum saya sebutkan, tapi saya senang saya sambut semua yang sudah bergabung sore hari ini. Senang sekali. Kita akan belajar becoming the great lover of God. Menjadi ternyata untuk salah satu bagian daripada perjalanan iman kita untuk menjadi authentic true self, jati diri kita yang otentik seperti desain awal daripada pencipta kita punya mau. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, kemudian dia berkata, marilah kita majemuk ya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. So ingat baik-baik teman-teman, kita ini serupa gambar rupa kita, tapi karena dosa, jiwa kita yang membuat kita jadi makhluk hidup, karena nafas Allah dihembuskan ke kita, itu rusak total sistemnya. Allah yang mestinya normalnya, aslinya, otentiknya, berdiam di dalam dan di luar memeluk kita, sekarang dia hanya di luar, tidak ada di dalam kita. Makanya Yohanes 14 ayat 17 mengatakan bahwa Dia menyertai kita, akan berdiam dalam kita, dan Kisah Rasul 1 ayat 8 akan turun atas kita. So, Roh Kudus dari Paraklet di luar menyertai kita, menjadi berdiam dalam kita waktu kita lahir baru. Kemudian dia akan coming upon us, turun atas kita, dan kita terima kuasa untuk bersaksi dan menjadi saksi hidupnya Yesus. Nah, dan kemana kita pergi mengajarkan ini semua, Yesus menyertai kita sepanjang masa. How do you like that kind of life? Nah, untuk bisa hidupin pengalaman hidup being with God, Immanuel Principle, kita tuh perlu spend time with God. Lama-lama kenalan, lama-lama kebiasaan, udah bergaul, berdiam bersama Tuhan, lama-lama kenal Tuhannya gitu loh. Then you become God aware. Atau saya katakan Anda punya God awareness. Atau kalau dulu saya Benny juga ngomong dari Keluaran 32 ya. Musa berkata, kalau engkau tidak pergi menyertai aku tidak akan angkat kaki untuk pergi ke tanah yang penuh susu dan madu, yang kau katakan penuh dengan kekayaan alam, biji besi, tembaga, emas. I'm not gonna be moved.
Musa nggak tergoda, tergiur sama emas, perak, tembaga, biji besi. Nggak tergiur. Musa hanya mau dan baru puas, baru tahu meaning, the what about his life, apa itu mengenai tentang hidupnya, kalau he is with God. Jadi Allah mau kirim malaikat menyertai dia, dan Allah nggak mau menyertai itu bangsa tegar tengkuk. Musa nggak mau terima. No, engkau nggak besertaku, aku nggak mau ikut. Dan ketika ketemu dalam lekuk gunung itu, berkenalan sama Tuhan, yang God sekali lagi mengenalkan karakternya. So today saya mau bawa Anda mengerti dulu nih, kenapa kok tujuannya untuk bisa menjadi authentic self, Anda mesti punya hubungan menjadi the great lover of God. Nah, untuk mengerti ini, Anda itu dibawa masuk ke dalam perjalanan yang transformasional atau personal transformational journey. Perjalanan pribadi dengan Tuhan yang membuat Anda ngalami transformasi di inner self-nya, di dalam batin. Pokoknya udah deh pakai rumus deh. Perubahan itu Allah lakukan dalam kita selalu dari dalam keluar. Jangan coba-coba merubah perilaku yang di luar. Nggak boleh kamu kasar ngomongnya, nggak boleh kamu cepet-cepet kalau ngomong, nggak bisa. Itu perubahan mesti dari dalam keluar. Dan caranya ajak orang itu kembali ketemu kepada the way to do it. Yesus Kristus adalah jalannya. Okay, so let's start. Kita memulai dengan PowerPoint yang pertama yang saya tambahkan dari PowerPoint yang hari Kamis yang lalu ya. Sebab supaya kita set in ya untuk bisa menjadi lover of God. Ternyata Anda mesti masuk dalam perjalanan dengan Yesus di dalam kuk yang dipasang Yesus. Oke. Nah, panggilan Tuhan kepada Anda dan saya itu selalu membawa kita dalam perjalanan iman. We have kan dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ya. Bahwa kita semua ini diwajibkan masuk dalam pertandingan iman. Kalau mau selesai dalam pertandingan iman ini, penulis daripada surat kepada jemaat ya, di Ibrani, yang jemaat yang mengalami aniaya karena mereka percaya Yesus ya. Di sini mereka udah mau murtad semuanya. Udah berulang-ulang kali. Makanya warning terus suratnya. Marilah kita dikatakan karena kita punya banyak saksi di tribun. Itu yaitu yang terdaftar di Ibrani 11. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Coba di garis bawah itu Ibrani 12 ayat 1. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. So Anda dan saya sebagai pengajar, kita punya pertandingan yang diwajibkan Allah. Jadi anybody yang waktu lahir baru diajak sama Yesus, diundang Yesus untuk ikutin Yesus, bukan ikutin dogma, bukan ikutin hamba Tuhan, bukan ikutin teman-teman rohani, ikuti Yesus. Hamba Tuhan, 5 jawatan maupun teman-teman rohani hanya bisa menunjuk ke semua domba-dombanya yang baru lahir. Ikut Yesus, ikut gembala agungmu, ikut gembala yang baik itu. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Remember that? Oke. Nah, untuk bisa ikut itu ada pertandingan wajib. Dan cara melakukannya adalah mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita pada kesempurnaan. He who began, who is the author of our faith and the finisher, the perfecter of our faith ya. Caranya apa? Udah abaikan aja semua kehinaan. Tekun, karena mereka dihina-hina ini percaya Yesusnya. Udah orang mau ngomong apa mengenai ini, nggak usah ikut-ikut. Jangan, nggak usah termakan. Tekun ya, pikul salib ganti sukacita. Kalau kamu terus sangkal diri pikul salibmu tiap hari, day by day, kamu akan terima reward, the joy of the Lord di dalam suffering. Anda kalau betul-betul tekun berjalan dengan mata tertuju pada Yesus, you will reward the joy of the Lord. Selalu sukacita Tuhan itu adalah hasil daripada orang yang mentaati Tuhan di tengah penderitaan. Yang dengan mengabaikan sama kayak Yesus, yang mengabaikan kehinaan, tekun mengikul salibnya, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan. Lihat kayak Yesus, kelar dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. We want to sit next to Jesus juga kan ya.
Nah, mata kita tuh mesti fokus. Jadi, semua orang kalau Anda diundang Yesus, itu tujuannya supaya Anda menjadi sahabat Allah, menjadi lover of God, becoming the great lover of Jesus. Nah, dari nggak tahu apa-apa mengenai Tuhan, tiba-tiba ditransformasi menjadi lover of God. Nah, menuju ke situ tuh melalui perjalanan iman yang diwajibkan. Kayak doa penutupnya si Paulus itu loh. Oke, aku udah menyelesaikan pertandingan iman. I have fought a good fight of faith. Nah, yang dipertahankan kan bukan status rasulnya. Yang dipertahankan kan bukan teritori yang dia injilin atau berapa domba dia menangin. Dia nggak possesses mereka. Yang dia pertahankan at the end of the day, pada waktu hari Tuhan dengan kedaulatannya mengambil nyawamu pulang nak ya, imanmu masih ada. That's the most important thing. Makanya namanya perjalanan iman. Nah, perjalanan iman pasti selalu mentransformasi hati pengikutnya. Your heart is being transformed. Ya dong, kita semua dari hati yang gak percaya tiba-tiba bisa percaya. Buat saya itu kado yang paling mahal dari Tuhan itu, to have a heart that believe. Itu waduh, itu kalau bukan Tuhan yang kerjain, aku gak tahu bagaimana bisa menjadi follower of Jesus ya. Mentransformasi hati pengikutnya Tuhan. Saya ini sengaja tulisnya satu-satu kayak gini supaya Anda ingat. Kita tuh dipanggil suruh mengikuti Yesus. We are the follower of Jesus. Cari buku deh mengenai bagaimana jadi pengikut Yesus yang efektif. Supaya Anda nggak diombang-ambingkan dengan segala macam pengajaran orang dengan doktrin yang manis-manis, antik-antik, muluk-muluk. Sehingga mengikuti ajaran sesat gitu loh. Ingat ya 1 Korintus 14 tuh ya. Kayak dulu kita kecil, kita melakukan kejahatan kayak anak kecil gitu loh. Oke, sekarang kita dalam Tuhan, kita bertumbuh dewasa. Jangan melakukan kejahatan orang dewasa. Kalaupun salah, kelasnya kayak anak kecil aja deh. Karena kita semakin kenal Tuhan. Right? Iman itu Anda tahu ya, timbul sebagai respon dari undangan Tuhan ke dalam suatu journey. Pegang deh, saya udah belajar, saya udah kapok. Kekristenan itu bukan mengenai upacara agama, ritual is a journey. It's really a journey. Dari Anda lahir baru sampai Anda selesai di bumi. Sebelum Yesus datang mungkin Tuhan panggil Anda lebih dulu. Look, Anda mesti dapat tempat transit namanya Firdaus, surga gitu loh. Itu tempat transit aja ya. Karena nanti kan Yesus datang kembali, anak manusia datang kembali. Masih ada iman gak di bumi? Nah, iman itu selalu timbul sebagai respon kita pada saat undangan Tuhan datang ke kita. Dan dia pasti ngomong, mari ikut aku. Nah itu ikut aku tuh kata-kata yang berbicara ke dalam suatu perjalanan. Perjalanan apa ini? Suatu perjalanan mengikuti dan mempercayakan segala apapun tentang kita kepada Tuhan. Ini kalau bahasa Inggrisnya, a journey to follow and to trust everything about us to the Lord. Sewaktu Tuhan memimpin kita ke dalam adventure, petualangan yang Tuhan sendiri rencanakan. Ya, ingat ya, Yesaya 55 ayat 8, 9, 10, jangan pernah lupa. Rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Setingginya langit dari bumi, demikian lebih tinggi rancanganku mengenai kamu. So every one of us sudah disediakan adventure yang Tuhan rancangkan sendiri. I know my plan for you. Nah, itu kita mesti ikutin dan percayakan keberadaan kita total kepada Tuhan. And let him lead you. Izinkan dia memimpin Anda. Karena kita ini domba. Domba itu hewan paling bodoh. Mau kita sekolah di dunia pakai gelar summa cum laude atau pakai gelar doktor S3, mau pakai gelar nggak pakai gelar pinter secara alamiah apa otodidak atau pakai gelar look. Justru 1 Korintus 1 dikatakan ayat 26 sampai 29, justru kepandaian keyakinanmu akan kepandaianmu sendiri itu menjadi pemblokir pengenalanmu kepada Allah. Karena kalau Anda mau kenal Allah, Anda mesti punya hikmat. Nah, hikmat itu adalah Yesus. Yesus dibikin Allah jadi hikmat bagi kita yang tinggal di hati Anda. Jadi hikmat itu gak jauh loh. Nah, untuk Anda bisa mengerti mengenai kehidupan perjalanan ini, orang yang masuk perjalanan ini hidupnya udah pasti kontemplatif. Anda ingat gak saya pakai kata kontemplatif? Ini di 2020 saya ulangin semua nih. Contemplation atau kontemplatif artinya hidup being with God. Immanuel Principle.
Kalau orang tidak being with God, nggak bisa ada transformasi di dalam hati Anda. Nah, kita lihat di perjalanan dari Abram di Kejadian 12 nih. Kita akan lihat di Kejadian 12. Dan kalau Anda udah baca mengenai Abram, Anda nggak bisa lepas dari kitab Roma pasal 4 ya. Wah, ini connected itu. How Abram menjadi Abraham itu Anda mesti ngerti. Dijelasinnya di Roma 4 ayat 17 sampai 20. Nah, anyway, kita akan belajar di Kejadian 12 ayat 1, 2, 3 ini covenant. Nah, kalau Anda belajar Ulangan 8 ayat 18 ya, bahwa Tuhan memberikan kuasa di tanganmu untuk mengelola kekayaan Allah di bumi supaya tidak ada satu yang miskin. Itu karena Tuhan kasih kuasa untuk tanganmu bisa bekerja mengelola harta kekayaan Allah supaya menggenapi perjanjian. Perjanjiannya apa? Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Oke, so Anda baca Kejadian 11 sendiri, kemudian Kejadian 12. Ini luar biasa. Abram itu luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, waktu Allah menampakkan diri ya, Kisah Rasul pasal 7 dalam khotbahnya Stefanus sebelum dia meninggal, dia kasih tahu bahwa Allah itu menampakkan diri kepada Abram pribadi, muka ke muka. Kalau enggak dia nggak berani ninggalin Ur Kasdim, ninggalin bisnis bapaknya, penjualan patung, penyembah berhala, jadi sesuai kehidupan budaya orang Ur Kasdim. Nggak berani, dia udah punya keluarga loh. Oke, nggak bisa tiba-tiba jujur meninggalkan gitu, nggak mungkin. Tapi karena dia mengalami pertemuan pribadi, itu dia melangkah, dia mau tinggalkan semuanya. Budaya bangsanya, Tuhan bangsanya, keluarga, hubungan-hubungan yang ikatan jiwa dengan orang tuanya maupun siblingnya, omnya, kakek neneknya, pamannya, bibinya, semua dia tinggalin. Dia utamakan hubungan sama Tuhan. Tapi nggak putus hubungan keluarga loh ya. Jangan salah terinterpretasi. Nah, aku akan berikan kamu negeri. Nah, jadi kan dia diundang dari Ur Kasdim ke negeri yang dia nggak pernah lihat kan. Tapi Allah sediakan. Betul apa tidak? So, what is faith? Believing in the unknown dengan confident seperti sudah terima. Percaya kepada sesuatu yang tidak diketahui, belum dikenal. Di melewati padang belantara, padang gurun yang juga tidak dikenal. Ingat loh, ini pedagang. Si Abram ini keluarganya pedagang. Oke. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Kita tahu di waktu itu istrinya mandul, bagaimana mau jadi bangsa yang besar, satu anak aja nggak punya gitu loh. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Amin, ini transformasi loh. Orang pedagang biasa di Ur Kasdim, istrinya mandul, rahimnya ketutup, makan menjadi kayak apa ya? This is transformational lah, menjadi bapak banyak bangsa atau bapak bangsa yang besar, satu bangsa yang besar dulu yang mempengaruhi bangsa-bangsa lain, memberkati, dan dia diberkati, diberi kemampuan ilahi, membuat nama dia sangat beken, akan sangat terkenal, dan siapapun memberkati si Abraham jadi berkat, diberkati sama Tuhan. Ayat 3 ya, aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini kan jadi manusia yang gak biasa-biasa loh. Siapapun menyentuh dia, musik-musik akan kena kutuk. Siapapun memberkati Abram, diberkati juga. Who is this guy? Bukankah ini transformasional? Pribadinya, jati dirinya jadi berubah. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. He really love loh keluarganya. Nah, kita lihat saya tulis di PowerPoint saya, Abram dengan istrinya si Sarah itu yang mandul dipanggil keluar untuk akhirnya menjadi seorang Abraham, betul? Di Kejadian 17, right? Nah, di Kejadian 17 itu dia udah 100 tahun tuh. Oke, pokoknya dua-duanya sudah menopause. Udah kayaknya janji Allah tuh udah kayak buyar. Memang kayak sama Tuhan tuh dibikin gitu. Makanya suffering is good. Mematikan semua upaya manusia. Sifat-sifat kita yang I take it into my own hand. I'll take that matter into my own hand. I'll settle everything. Menjadi God, let your will be done. Itu butuh berserah, butuh kemauan, kehendak bebas kita tuh diserahkan ke tangan Tuhan. Oke, sampai nama Abraham itu
diberikan kepada dia, yang artinya Bapak banyak bangsa atau Bapak segala bangsa. Buat saya dia namanya Bapak iman. Orang yang percaya Tuhan tanpa bergeming, itu tuh Abraham tuh. Nah, nama Abraham dan Sarah, bedanya sama Abram dan Sarai. Kalau di Abraham dan Sarah, itu nama Allah tuh ditempel ke dia loh. Sampai Allah gak malu loh nempelin namanya pribadinya dia ke dalam Abram. Berarti si Abram berubah dong. Dari orang biasa-biasa menjadi siapapun untuk dia terkutuk loh. Siapapun memberkati dia ikut berkat. Wih, ini pribadinya kayak apa ya? Transformational journey. Oke. Nah, lihat di Roma 4 nih, ayat 17 sampai 24. Kenapa kok dia bisa jadi bapak segala bangsa? Kok akhirnya dia bisa punya Ishak? Oke. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan jadi bapak banyak bangsa. Ini deklarasi, ini kayak apa ya? Perkataan keputusan final dari Allah. Pokoknya ya Abraham, kamu tuh bapak segala bangsa. Aku udah ngomong. Faktanya kayak apa? Kamu menopause 25 tahun tetap mandul, tambah tua, gak berdaya. I don't care. Pokoknya aku udah ngomong. Jadi gini loh. Anda kalau kepingin dapat mujizat seperti Abraham, Anda dengar gak Tuhan ngomong apa ke Anda? Nah, problemnya Anda gak dengar apa-apa, Anda klaim gitu loh. Gak bisa. Anda mesti dengar suara Tuhan. Nah, tidak mendengar tidak berarti Allah gak ngomong. Hati-hati. Anda bisa nggak dengar karena Anda nggak aware akan kehadiran Tuhan. Nah, kalau Anda nggak aware, nggak peka, dan Anda nggak pernah hidup dengan prinsip Immanuel, bagaimana mau dengar suara Tuhan? Mungkin Tuhan ngomong Anda tuli, deaf ear, you turning deaf ear katanya Tuhan tuh kepada orang-orang di Korasim, di Kapernaum dan Bethsaida. You turn deaf ear to my father. Anda bisa main budek, main tuli loh. Nenek moyangnya orang Israel, nenek moyangnya Yosua kayak begitu semua. Mati. Padahal udah jelas loh tujuan Tuhan mau mereka keluar tuh kemana, dijelasin berulang-ulang. Anda baca aja kitab Ulangan 1, Ulangan 2. Riwayat perjalanan Israel. Diulang lagi sama Musa, detail. Gak mungkin dong Allah gak ngomong apa-apa sama kita sama sekali. Gak mungkin. Oke? Karena dia gak berubah. Dan firmannya gak berubah. Problemnya kita denger gak? That's our problem. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang gak ada jadi ada. Nah, oke. Jangan Anda sakit terus ngotot gitu, Anda menghidupkan, ayo dong hidupin dong. Nah, Anda mesti dengar pribadi ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dibikin sampai habis, nggak ada kekuatan secara medis, dokter angkat tangan semuanya. Namun Abrahamnya berharap juga dan percaya bahwa dia lihat nih punya komponen nih. Iman itu memberikan harapan. Dan iman itu bikin kita bisa confidently percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi Allah benar-benar ngomong. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak jadi lemah, sekalipun secara fisik, medis, keuangan udah mustahil deh ya, mustahil. Orang pun nggak lihat kamu udah saking ketuaan. Imannya nggak menjadi lemah. Makanya orang hidup dengan iman kan nggak kelihatan secara fisik, tapi nggak berarti Anda mati. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, bukan terhadap fakta fisik, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Apakah ada ketidakpercayaan? Ada, kalau nggak ditulis. Okay? Ketidakpercayaannya kan selama perjalanan, Kejadian 15, dia minta Eliezer aja, jadi yang punya keturunan, dia mesti ngitung bintang, habis itu Kejadian 17 gitu lagi, Kejadian 18, ya ada Ismail lahir. Sekalipun goncang jiwanya, karena memang lagi semua cobaan-cobaan ini untuk nunjukin ke si Abraham, kamu ini belum percaya total. Oke, tapi Allah tetap menyertai dia. Tapi terhadap janji Allah dia nggak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Orang percaya, pegang terus janji Allah dan terus bergaul sama Allah untuk dengar terus. Oke. Bukan imanin, bukan aminkan janji Allah. Dengar, tiap hari datang ke Tuhan dan dengar, please. Dengan penuh keyakinan, iman memberikan pengharapan dan keyakinan. Confidence itu udah pasti kalau you hear from the Lord.
Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. He was made righteous by believing. Apa yang dia pernah dengar. Dia pernah dengar sih soalnya. Ya. Nah kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. By the way teman-teman, itu tidak dituliskan hanya untuk Abraham aja loh. Tetapi ditulis juga untuk kita, untuk Anda dan saya. Berarti ini firman masih berlaku dong bagi kita di abad ini, di zaman PPKM. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kalau Yesus pun betul kan, orang mati bisa dibangkitin kan, itu Yesus tuh. Zaman kita percaya Allah bisa bangkitkan. Dari yang gak ada jadi ada. Karena Yesus aja dari mati bisa bangkit kok. Nah, waktu Abraham hidup seperti ini, imannya, hatinya, hubungan dengan Allah tuh intim akrab. Lihat Yakobus 2 ayat 23. What is happening with him? Ingat ya, satu hal ada Ishak, satu hal ada tanda perjanjian dan negeri ya yang dikasih. Terus satu hal ada perjalanan padang gurun. Karena kan ingat gak si Lot kan si Lot diajak tuh. Kan dia disuruh pilih karena pegawai Lot tambah banyak, pegawai Abraham tambah banyak. Lot pilih deh, kamu kalau ke kiri aku ke kanan, kamu ke kanan aku ke kiri. Nah lihat ini ya. Jadi padang pasir, padang gurun mereka lewati. Tapi mereka belum kenal. Gitu loh. Cuman Allah beserta dia. Yang mengetahui dengan yakin teguh Allah beserta dia. Immanuel Principle tuh dihidupin sama Abraham. Tidak sama Lot. Karena kan tahu Lot bagaimana keseret-seret kiri dan kanan. Lihat kehidupannya Abraham. Ini betul-betul a journey of faith loh. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, baca sama-sama di PowerPoint Anda, sahabat Allah. Nah, saya cari pakai The Passion Translation Bible. Jawabannya. You know what sahabat Allah is? The lover of God. Kekasihnya Allah. So in this way, the scripture was fulfilled. Because Abraham believed God, his faith was exchanged for God's righteousness. Kita punya hati yang percaya, langsung Tuhan tuker. Ya, imannya kepada aku kasih kamu. Status posisi benar di hadapanku. You're in a right alignment bersama aku. Kamu selaras sama aku. You are in a easy yoke. Kamu ada di dalam kuk yang enak bersama aku. And let's walk it together, the journey together. Ya. So, he became known as the lover of God. Ini loh. Saya mesti terjemahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Becoming the great lover of God adalah hasil akhir dari orang-orang yang berhasil menyelesaikan pertandingan iman yang wajib dari Tuhan yang kita mesti lalui. So jangan keluar ke kiri, jangan keluar ke kanan, stay on track. True north-nya itu bahasa yang saya pelajari dulu ya dari Bill George. You have to have your true north loh. Kalau hatimu lihat Yesus, you are on the mata kompas di utara yang benar. Utara itu kotanya Tuhan, Mazmur 46 ya. Nah, mengikuti Tuhan itu masuk ke dalam satu kuknya Yesus yang enak. Sekeliling padang gurun, tujuannya itu untuk mengalami transformasi karakter yang diingini Tuhan. Gini maksudnya. Waktu kita masuk ke dalam kuknya Yesus, itu kuknya kan enak, di Matius 11 ayat 30. Kuku tuh ringan, bebannya tuh enak, atau kuknya enak, bebannya ringan. Nah kita tuh waktu masuk ke dalam satu kuk yang Yesus pasang sendiri loh, buat kita yang gak akan ill-fitting, gak akan melukai kita. Sekalipun sekeliling kita tuh padang gurun. Ya, tapi tujuannya itu ngelewatin padang gurun bersama Yesus supaya kita ngalami transformasi karakter yang diingini Tuhan. Nah, sekarang Anda udah lihat belum? Karakternya Abraham seperti apa akhirnya? Jadi kita nggak dengar Abraham bahkan nggak masuk loh ke tanah penuh susu dan madu, kan dia udah keburu meninggal. Kuburnya kan juga di tanah Kanaan, betul kan? Nah, tetapi anak cucunya nanti yang masuk ke tanah penuh susu dan madu, yang kacau lagi nanti masuk ke sana di bawah pimpinan Yosua.
2,5 nggak mau masuk, 9,5 mau masuk. Oke, dari 12 udah dinubuatin, udah ditetepin, tetepnya nawar-nawar. Pemberontakan tuh berakar-akar di mereka gitu loh. Oke, nah kita juga mesti kenal kenapa kok kita dipanggil sama Yesus. Waktu kita lahir baru kita tuh diundang loh, dipanggil loh untuk masuk ke perjalanan pertandingan iman yang diwajibkan Allah untuk transformasi karakter. Kita lihat sekali lagi nih di Bilangan 14 ya, ayat 24. Pernah dengar kan kenapa kok Kaleb sama Yosua yang mimpin orang Israel untuk tim grup pengintai itu juga ya, ngintai-ngintai tanah perjanjian itu juga, aduh itu maunya orang-orang kepala suku tuh, sebutnya kan nggak usah, kan udah disumpahkan Tuhan. Tanah itu penuh susu dan madu. Aku udah sumpah pakai nama aku, nggak ada nama lebih tinggi daripada nama aku. Udah pasti dah kamu nggak mungkin susah di situ. Dan nggak usah takut sama suku-suku 7 negara, 7 bangsa lebih gede daripada kamu, lebih kuat, nggak usah masuk. Biar badannya gede-gede, alatnya, senjatanya mutakhir, tapi nggak ada Tuhan sama mereka. Tuhannya mereka udah pergi. Tapi kamu mantan budak dan anak-anak mantan budak yang nggak pernah perang seumur hidup, kayak hanya belajar untuk melayani mengenal Tuhan di padang gurun 40 tahun aja, itu pun juga dicuekin Tuhannya, dimuakin Tuhannya. Nah, kamu akan dipimpin Yosua ke tempat yang belum pernah kau lalui sebelumnya. Tapi kalau selalu jaga jarak berapa hasta, melihat matamu tuh selalu di tabut itu. Tabut perjanjian kan lambang daripada hadirat Tuhan. Sama kayak Ibrani 12. Kamu tetap jaga jarak supaya kelihatan tabut hadirat Tuhan. Dan pergi kemana itu tabut memimpin kalian. Kamu udah pasti menang. Karena Allah di pihakku, siapa yang bisa melawan kamu? You know? Nah, lihat Kaleb. Orang yang ditransformasi Tuhan karena bergaul sama Tuhan itu beda loh. Tetapi hambaku Kaleb, lihat apa sih yang berbeda? Karena lain jiwa yang ada padanya. He has a different soul. Kalau bahasa Inggrisnya he has a different spirit. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Wow, ini orang sekuk nih. And dia gak ada problem. Berada dalam kuk dengan Tuhan, kuknya enak. Bebannya juga ringan. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Anak cucu gak usah bingung. Anda biar gak ninggalin uang, gak ninggalin apa. Allah yang siapin warisan mereka. Legasinya aman. Nah, Bilangan 14 ayat 6 dan 9, kita tahu temannya si Kaleb siapa namanya? Yosua. Dulu namanya siapa? Hosea bin Nun. Anda baca kitab Bilangan semua deh, komplit ini. Nama-nama kepala sukunya kan ada di situ. Hosea bin Nun karena dekat bergaul sama Allah, karena dia kan menjadi bujangnya Musa. Musa ketemu Allah 40 hari di Gunung Horeb. Dia di kaki gunung nikmati hadirat Tuhan juga. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ini setelah mereka keluar dari mengintai tanah perjanjian dengan anggur buah lima gede-gedenya luar biasa dipikul. Dan berkata kepada segenap umat Israel yang udah dipengaruhi sama 10 orang yang berita negatifnya gila-gilaan. Dan yang berita negatifnya kayak gini nih, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak ya kepada Tuhan. Aduh, jangan memberontak, kamu sepenuh hati dong ikut Tuhannya. Masa lihat tanda-tanda ajaib itu di perjalanan nenek moyang kita keluar dari Mesir sampai ke tanah, sampai ke padang gurun Rafidim, Sin, sampai ke gunung Horeb. Masa kamu gak percaya Tuhan itu baik? Jangan berontak ya, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Ingat, ini pasukan anak-anak dari orang tua yang trauma. Karena disiksa secara fisik 430 tahun oleh Firaun dari generasi ke generasi. Sebab mereka akan kita telan habis. What a confident. Ini loh orang kalau dengar titah Tuhan, dengar apa yang firman Tuhan tetapkan, kemudian mereka percaya apa yang mereka dengar, ngomongnya kayak gini nih, kita akan telan habis, confident. Ya, iman itu the substance of things we hope for, the evidence that what we have not seen. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka kok, terus yang 7 negara itu suku enak segala macam. Sedang Tuhan kita, Immanuel, menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Nah, saya tulis di sini, mantan budak Ibrani keluar dari Mesir.
Secara jasmani dia keluar. Tetapi kenapa kok mereka dibawa ke padang gurun? Ke padang gurun, ke padang gurun, ke padang gurun. Itu kenapa? Kok padahal ada jalan pendek loh. Ya 40 hari nyampe kok ke tanah perjanjian, tapi dikasih jalan yang panjang. Sebab kalau jalan yang pendek itu mereka akan melewati bangsa-bangsa lainnya, kalau mereka pasti diserang. Dan mereka nggak jago berperang. Kan di padang gurun nggak berperang mereka. Mereka lagi belajar 10 perintah Allah, bikin perjanjian Allah, betul nggak? Nah, mantan budak Ibrani ini keluar dari Mesir secara jasmani ya, tapi tujuannya bukan cuma keluarin mereka dari Mesir negara. Tapi Tuhan berkehendak untuk melepaskan setiap mantan budak Mesir dari dirinya mereka sendiri. The purpose is to deliver them from themselves. Karena themselves-nya itu udah dirajut menjadi Mesir. Jadi jiwa mereka, budaya mereka, pikiran mereka, hati mereka udah Mesir banget. Itu loh, makanya kita waktu keluar dari dunia, waktu kita lahir baru, pindah dari gelap ke terang kan ya, 1 Petrus 2 ayat 9 kan. Dan kita mesti memberitakan kan, kita dibaptis selam 1 kali, yaitu baptisan kematian. Anda tahu nggak, jangan jemplung-jemplungin tanpa ngerti. Mati. Kematian Anda karena dosa mematikan kita, matikan hubungan dengan Tuhan. Kita dikubur sekali dan dibangkitkan keluar dari air untuk menghidupi kehidupan baru. To live the newness of life. Nah, pada waktu kita lahir baru, yang baru tuh cuma rohnya. Nah, si jiwa yang udah penuh dengan sistem dunia, OS-nya OS duniawi, itu perlu dilepaskan dari perbudakan sistem dunia ini, karena kita ada di dunia, tapi nggak lagi sumber kehidupan kita, prinsip kita dari dunia, mesti dari sumber yang baru, yang seharusnya, yang otentik, yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya oleh perintah Allah Bapa. Mestinya kita tuh dilepasin, pelepasannya bukan cuma muntah-muntah aja karena setannya keluar, karena kita pernah pakai kuasa kegelapan, okultisme. No, the most difficult part is to separate us, yang detach ourselves, lepas rekatan keduniawian jiwa kita untuk kita bisa dimurnikan, disucikan, ditrim. Kalau ranting tanaman tuh ditrim gitu, di purge, supaya semakin banyak berbuahnya, tapi dilepasin sama dunia gitu loh. Nah, ini 40 tahun nggak bisa loh di padang gurun loh. Tapi sekarang kita bersama Yesus di dalam kita bisa. Orang setiap hari, Filipi 2, 12, 13, setiap hari Allah mengerjakan di dalam kita sesuai kehendak Dia dan pekerjaan sesuai kerelaan Dia. Kerjakanlah ayat 12 keselamatanmu. Work out dong your salvation. What God work in us and through us. Keluarin apa yang Tuhan. Kan saya 5S itu kan dia kerja di dalam. Aku rubahnya di dalam. Pikirannya ngikutin. Kayak akan berubah dan ada berbuah kebenaran, buah roh. Kalau pikiran saya ngikutin apa yang Tuhan kerjakan di dalam inner self kita. Okay? So you need to be delivered. Doa 5S ini akan melepaskan Anda. Kalau nggak bisa. Ini yang ini nggak bisa pakai muntah-muntah yang ini. Ini sangkal diri, pikul salib. Ya. Jadi perjalanan iman ini bukan sekadar pindah negara ya teman-teman. Ya, karena gembala Anda bukan tour agent, dan gembala itu bukan tour guide. Gembala itu adalah orang-orang yang berjalan ziarah bersama Tuhan. Seperti Mazmur 120, marilah kita naik ke Yerusalem. Going up to Jerusalem, going up to the high places. Gitu ya. Anda bisa dengerin lagu-lagu ini dari juga Mazmur 120 sampai 131 dari Phil Wilbur. Itu apa? Let's go up to Jerusalem, okay, the city of our God. Ya, itu belajar berjalan untuk taat. Jadi perjalanan iman ini bukan sekadar pindah negara, pindah domisili, bukan loh saudara-saudara. Ya. Tetapi panggilan menuju perjalanan transformasi pribadi. You are being transformed. Makanya 5S itu indah buat saya. I'm being transformed. I'm not done yet. Tuhan belum kelar. Nanti kelarnya nanti waktu dia datang kedua kali. Nah, apakah we still have faith? Lukas 18 ayat 8 katakan itu. So, sama juga dengan Yesus manggil 12 muridnya. The same thing. So, saya mau kasih tahu pada Anda semua bahwa mengikuti Tuhan itu
di sepanjang padang gurun, itu adalah perjalanan Tuhan mau kerja di dalam mereka. Ingat ya, Musa itu kan mantan pembunuh kan, reputasi rusak lah itu orang lah. Selama 40 hari di 40 tahun di Midian. Ketemu mertua juga orang Midian, si Rehuel itu ya, Jethro. Kawin sama Sephora anaknya yang nggak ngerti apa-apa mengenai perjanjian dengan orang, ada Allahnya orang Yahudi. Terus dia mengembara 40 tahun. Do you know 5S-nya si Musa berapa tahun, saudara-saudara? 40 tahun solitude silence-nya. Lah saya belajar buku ini latihannya 2 menit dulu. Satu kali ibadah harian cuma 4 menit solitude silence. Saya kalau ngajar dibilang, aduh kalian kenapa susah sekali 2 menit aja. Memang berat, sahabat itu berat, gak gampang. Karena it's a revolutionary, Copernican revolution. Dari dulu orang percaya bahwa bumi mengitari matahari ngitarin bumi, putar balik ternyata bumi yang mengitari matahari. Itu tuh revolusi, kan sampai pembunuhan terjadi loh gara-gara penemuan itu. Orang kalau masuk dalam perjalanan iman ini mengalami revolusi yang sama. Lawang ini 4 menit loh. Musa 40 tahun diam. Slow down, man. Slow. Karena dia orang yang fast track. Ya kan dia take matters into his own hand. Dia lihat orang Israel, Yahudi, budaknya itu digebukin sama orang Mesir. Langsung disingkirin, dilerai, dibunuh orang Mesirnya. Siapa yang jadi hakim? Maksudnya dibawa kasusnya dong ke pengadilan Mesir dong. Kok dia bunuh? Hanya karena dia pangeran. Nggak boleh dong. Buktinya gak boleh apa? Ya udah kabur kok. Dia takut ketangkap basah sama Firaun. Firaun mau bunuh. Berarti udah melanggar peraturan pemerintah Mesir loh. Kemudian saudaranya berantem, dia mau lari. Siapa kamu yang ngangkat kamu jadi hakim? Siapa? Nah Anda lihat kan, itu dilatih semua untuk kita belajar. Kita kayak gitu enggak jiwanya sebelum lahir baru. Take matters into our hands. Jadi ini gue beresin. Orang kalau pribadinya merah-merah kayak saya kan ahlinya itu. Natur, udah natur. Lahir jebrol udah keluarga, mungkin keluarga juga rebutan begitu kalau kembar gitu loh. Nah itu jor-joran udah lihat orang salah dikit nggak bisa kayak gitu. Karena suka nggak punya teman kayak gitu. Sekarang udah bertobat bisa nonton. Itu sama kayak gue dulu ya, sadis gitu ya. Padahal kita juga bikin banyak korban sih. Sorry ya yang sudah terkorban oleh saya. Ampuni kalau kebetulan nonton, ampuni gitu loh ya. So itu tuh dari cocot gitu ya. Apa gitu sampai kabur. Solitude silent 5S-nya Bu Jen, dia 40 tahun. Apakah Tuhan bekerja slow? Very slow-mo. Slow-mo, benar-benar. Dia sampai mati dari FOMO. Slow-mo, destroy FOMO. Gila loh, pangeran Mesir, orang kaya. Katanya Stefanus bilang lidahnya fasih, eloquent kalau ngomong. Saya itu kalau gambarin kayak Presiden Soekarno ya, kalau pidato, memikat sekali, bagus sekali dan benar gitu loh, dan dia lakukan gitu loh. And yet pada waktu Tuhan panggil dia ngomong apa? I'm sorry, aku orang petah lidah nggak bisa ngomong. Tuhan gemes loh di Keluaran 2. Yang bikin mulut siapa? Yang bikin lidah siapa? Kamu taat kau? Aku bisa bikin mulut bisu, aku bisa bikin mulut berbicara. Enggak, aku nggak bisa ngomong. Ada apa ya? Ahli ngomong, pembabat kiri dan kanan, tiba-tiba petah lidah. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh stuttering. Gagap gitu loh. Mungkin dia stres juga ya. Pasti depresi itu. Nggak mungkin enggak. Nah, semua gangguan-gangguan jiwa ini terjadi. Jadi itu efek slow motion. Actually dia tuh siapa, kayak apa aslinya, itu keluar. Dalam kondisi setelah jadi pangeran Mesir loh ya, 40 tahun. 40 years dia kabur kan. 80 years dia ketemu Tuhan di semak berapi. So saya mau kasih tahu sama Anda. Bukankah Musa itu di bilangan 2? Saya mau tutup dengan ini deh. Karena waktunya sudah di penghujung. Yang ini saya tambahkan ya. Bilangan 12. Anda ngerti kan ya? Becoming a lover of God, a great lover of God, is the purpose of the journey. That's tujuannya itu. Bukan Anda jadi petualang. Bukan. You become like Jesus, loving the Father with all your heart. Lihat bilangan 12 ya. Tuhan ini
lagi contending sama si Miriam sama si Harun, cicitnya dan kokohnya si Musa yang iri sama dia. Tuhan ngomong apa mengenai Musa? Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, Tuhan ngomong langsung loh. Ialah seorang yang sangat lembut hatinya, a very meek man. Lebih dari semua manusia yang di atas muka bumi ini. Sampai mau ngomong aja gak bisa kalau Tuhan gak bikin dia ngomong. Bahkan dia gak bisa bela diri. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluar yuk kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ini kakak adik sibling nih. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia. Dengarkanlah firmanku ini ya. Kalau di antara kamu ada seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku bicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian loh sama hambaku Musa. Dia bilang my servant. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Hadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu gak takut mengatai hambaku Musa? You see? Bukankah Musa ditransformasi dari pembunuh menjadi apa? My servant. My best friend, my lover. I talk to my lover openly, vulnerably, transparently, face to face. Ikut itu lagu, bertemu muka dengan muka. Oke, Pak Cu, thank you so much sudah bergabung ya. Saya berdoa semuanya, kita ikutin Tuhan deh ya di jam PPKM ini ya. Kita doa. Bapak, aku mau meteraikan semua pengertian, pemahaman dari pembelajaran karakter di dalam Alkitab. Abraham, Musa, ke-12 murid Yesus, umat Israel dari Mesir. Perjalanan mereka become a character learning. Ternyata mereka mengalami transformasi karakter. Terjadilah ini pada kami semua Tuhan. Semasa PPKM ini. I thank you Jesus. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amen. So saya mau turut sampaikan empati kami dan tim kami di sini ya. Mengenai tantangan, challenge berat yang Anda mesti hadapi. Saya tahu melayani anggota keluarga yang kena COVID tidak saja mengerikan antara hidup dan selesai ya di bumi ini. Tapi juga ekonomi kena. It's very expensive. Untuk isoman, mesti sewa tempat, cari rumah yang tersedia, keluarga yang membuka rumahnya, obat-obatan, ya, rumah sakit yang ngantrinya sepanjang hari untuk dapat kamar, dapat kemurahan Tuhan. Keluarga jemaat kami yang dengan penuh kasih sayang membantu ART kami mendapat kamar di rumah sakit, nonton orang yang menanti kamar, aduh kasihan loh, ditunggu-tunggu di kursi roda pakai tangki oksigen. It's a pitiful situation, I know, but listen to me, sekalipun Anda sedang melewati, God is with you. Amin. Thank you Bu Nonce, thank you Ibu Ratna. Bakso gepeng siapa ya? Ibu Evi ya namanya ya, lupa aku. Ibu Esther Ida, Maxwell, Ibu Nur, thank you tangan birunya ya, tangan penuh urapan itu. Ibu Ratna Yulianwati, Ibu Esti. Kita ketemu lagi saudara-saudara semua yang terkasih, yang sudah mendengar, yang diberkati hari ini. Ana Wonosobo juga, Ibu Jane Carol. Kita ketemu lagi hari Sabtu, and God bless you, and God love you. Ingat, Anda adalah kekasihnya Tuhan. God bless you.